Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala aktivitas dan dilancarkan segala urusannya. Nah, di sini saya akan kembali menginformasikan berkaitan dengan pergerakan perkembangan Pi Network yang terbaru lagi ya. Dan di sini informasi yang pertama langsung dikutip daripada Pi News Media, merupakan salah satu media informasi yang sudah checklist warna biru. Kemudian di sini News Media memberitakan informasi ya. Nah, di sini berkaitan dengan Pidau Mall. Browser menguji daftar aplikasi Ecology Mall yang patut diperhatikan. DAO Mall for Pi ini masih dalam tahap pengujian. Artinya di sini untuk mall ya rekan-rekan, atau untuk Pidau ya. Di sini Pidau Mall masih dalam tahap pengujian atau testnet, terutama untuk konsumen global. Kemudian ada banyak jenis barang, peralatan listrik besar, kemudian peralatan digital ya, kemudian juga ada pakaian, aksesoris, makanan dan lain-lain. Mencakup hampir semua kebutuhan hidup manusia. Nah, di sini mungkin akan tersedia di dalam platform e-commerce ya, yaitu ada Pidau Mall. Nah, di sini masih dalam tahap testnet atau tahap uji coba. Kemudian tampilannya seperti berikut ini rekan-rekan. Nah, jadi di sini adalah tampilan daripada Pidau Mall. Kita bisa melihat, tapi di sini masih dalam bentuk testing ya. Nah, semoga saja di sini ke depan sudah bisa diakses untuk versi open mainnetnya ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini juga banyak sekali rekan kita yang berkomentar mengenai informasi yang ada di sini. Nah, di sini sebagai bentuk informasi ya rekan-rekan. Nah, kita akan coba untuk mengulas berbagai macam komentar di berbagai macam negara ya. Nah, kita bisa melihat. Kemudian di sini ada salah satu informasi yang cukup menarik ya, kita coba ulas. Nah, di sini tolong orang Nigeria di sini, apakah Anda yang menggunakan slip NIN normal kami dan diverifikasi yang ini ya. Jadi di sini kita bisa melihat sebagai contoh sampel ya rekan-rekan. Mungkin di sini ada semacam nasional identifikasi di negara Nigeria ya. Jadi seperti berikut ini ya. Dan untuk yang Indonesia menggunakan KTP, ini mungkin untuk KJC ya. Nah, oke rekan-rekan, dan di sini kita langsung kembali lagi ke informasi berikutnya, masih dalam Pi News Media. Rupanya di sini Pi News Media sudah memberikan semacam informasi ya, dan di sini ada informasi yang mana berkaitan dengan pengembangan website Pi News Media. Nah, di sini masih dalam bentuk masih dalam proses ya, dan masih banyak detail yang harus diatur dalam versi ini. Kemudian di sini pihak Pi News Media meminta pendapat daripada para komunitas Pi ya, tentang apakah Anda menyukai versi beranda daripada website terbaru dari Pi News Media, sebagai bentuk informasi untuk memberikan seputar perkembangan Pi Network ya. Nah, di sini ada, kita bisa melihat websitenya seperti berikut ini ya, dan di sini ada Pi News Media, DAPP, kemudian ada privasi polisi ya. Kemudian di sini kita juga bisa melihat. Nah, ini sih di sini masih dalam tahap pengembangan ya. Jadi di sini sangat mantap sekali rekan-rekan untuk informasi yang disampaikan oleh Pi News Media di sini. Ke depan mungkin kita bisa mengambil informasi demi informasi dari website ini ya. Nah, kemudian di sini juga ditampilkan sebuah informasi yang berkaitan dengan hot trending topic, yaitu tentang Pidau Mall ya, yang tadi pernah kita bahas bersama-sama, dan di sini masih dalam bentuk versi testnet. Nah, kemudian juga banyak sekali rekan kita yang berkomentar ya. Kemudian di sini kalau kita lihat dalam informasi berikutnya 6 jam yang lalu ya, di sini banyak sekali informasi updating demi updating. Di antaranya di sini berkaitan dengan Filipina ya, pionir komunitas negara Filipina di sini sudah mulai untuk menerima pembayaran dengan menggunakan koin Pi. Kemudian di sini kita diarahkan pada halaman saluran daripada Facebook ya, untuk informasi yang lebih detail. Nah, kemudian di sini juga digambarkan souvenir berupa Pi Network ya. Nah, di sini untuk Pi Network sudah sangat mantap sekali. Kemudian yang Indonesia juga ada semacam showroom, KPIG dan lain-lain. Nah, jadi di sini semakin masif dan semakin bisa diterima. Kemudian beberapa waktu yang lalu pernah saya bahas berkaitan dengan bank-bank besar yang juga ikut mining daripada project ini. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga pernah saya bahas ya rekan-rekan berkaitan dengan perusahaan emas, kemudian juga perusahaan mobil yang sudah mulai mendukung harga konsensus global ya, bahkan juga bisa dikatakan menerima pembayaran dengan menggunakan koin Pi. Kemudian di sini kita beralih ke informasi berikutnya, masih dalam Pi News Media. Nah, di sini melalui antarmuka testnet ekosistem, pionir dapat menjelajahi aplikasi Pi di ekosistemnya.
Sementara pengembang komunitas dapat memberikan paparan pionir ke aplikasi Pi mereka untuk diuji. Jadi di sini antara kerjasama ya, antara pengembang atau developer dan juga para komunitas atau pionir. Jadi pionir atau komunitas itu bisa melakukan semacam testnet dalam aplikasi Pi browser ya, untuk menjelajahi daripada aplikasi ekologi yang terdaftar di Pi browser itu ya. Kemudian pihak pengembang, nah di sini pihak pengembang akan terus berupaya untuk mengembangkan aplikasinya. Kemudian mereka juga mengulang untuk membangun aplikasi lengkap, semuanya membantu jaringan mengidentifikasi dan menciptakan utilitas yang sebenarnya dari Pi Network atau dari project ini. Kemudian di sini aplikasi testnet akan dapat diakses oleh semua orang di ekosistem testnet secara kontingen ya, dalam arti diizinkan. Nah, kemudian juga hapus jika ada pelanggaran. Nah, di sini sangat mantap sekali Pak News ya. Kemudian di sini juga ada salah satu rekan kita yang berkomentar sangat ya, bisa rekan-rekan katakan sendiri ya, ini berkomentar dalam bentuk bahasa Filipina mungkin ya. Nah, rekan-rekan, dan saya rasa di sini kalau kita bahas tentang Pi Network memang sangat mantap. Projectnya sangat mantap, sangat besar, sangat jos gandos, top mariko top ya. Tapi di sini ya karena belum open mainnet, banyak sekali rekan kita yang mengeluhkan berkaitan dengan kapan open mainnet dan kapan KYC akan selesai, kapan migrasi akan beres ya. Nah, kemudian di sini untuk rekan-rekan yang setia, positif, berbaik sangka ya terhadap project ini, tentu masih menantikan step by stepnya. Bayangkan saja ya rekan-rekan juga bisa melihat di sini. Nah, di sini ada Pi Utility, nah di sini sudah ada Brainstorm, kemudian Amazon, kemudian juga ada Samsung, nah Tesla, Alibaba dan lain-lain ya. Jadi informasi berkaitan dengan project Pi Network dikaitkan dengan perusahaan-perusahaan kelas atas, kelas elit, top global ya. Sangat maknyol sekali. Kemudian di sini dikutip lagi-lagi dari Pi News Media. Nah, saya akan mencoba untuk merangkumkan untuk rekan-rekan semuanya. Ekosistem kripto seperti Ethereum, Solana, kemudian Pi Network adalah komunitas yang terdiri dari berbagai aktor, mulai dari pengguna akhir dan pengembang hingga penambang dan validator. Namun menciptakan komunitas yang berkembang dan bertahan lama membutuhkan keterampilan dan sumber daya yang sangat signifikan. Jadi di sini menurut Pi News Media untuk project Pi Network atau blockchain Pi sudah disetarakan dengan atau dibandingkan dengan Ethereum, kemudian Solana ya. Nah, memiliki komunitas yang sangat besar sekali. Kemudian di sini untuk projectnya juga mulai dari akhir dan juga pengembangan ya. Nah, di sini hingga penambangan dan validator. Kemudian untuk menciptakan komunitas yang bertahan lama di sini membutuhkan semacam keterampilan dan sumber daya yang signifikan. Jadi di sini memang Pi Network memiliki blockchain sendiri ya. Kemudian di sini memang untuk testnetnya saya rasa juga sangat lama ya rekan-rekan, untuk di fase enclosed mainnet di sini yang paling lama untuk menuju ke arah open mainnet. Kemudian di sini untuk proyek-proyek cryptocurrency yang konvensional biasanya itu untuk testnet itu hanya sekitar 4 bulan saja ya. Misal untuk project yang kemarin viral ARB ya, Arbitrum, nah disitu mungkin hanya sekitar 4 bulan saja ya untuk melakukan testnet. Kemudian Aptos itu juga sekitar kurang dari setengah tahun atau sekitar ya 3-4 bulan ya dari testnet menuju ke open mainnet. Kemudian untuk Pi Network di sini saya rasa cukup lama karena di sini memang yang pertama itu berbeda konsep terbalik ya. Jadi untuk konsep daripada project cryptocurrency konvensional, nah itu yang pertama open mainnet dulu baru membentuk komunitas. Kemudian untuk yang di Pi Network membentuk komunitas dulu baru open mainnet. Jadi di sini berbeda terbalik, berbeda konsepnya ya. Kalau kita pelajari tentang Pi Network tentu di sini memang sangat unik dan berbeda dengan project kripto konvensional. Nah, oke rekan-rekan, dan sekian dulu konten dari saya ya. Semoga ini bisa memberikan informasi yang positif, terutama untuk rekan-rekan kita yang masih menantikan project progress daripada Pi Network di sini ya. Semoga Pi Network benar-benar menuju ke fase open mainnet dan kita bisa menikmati cuan secara bersama-sama. Sekian, terima kasih.